Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. Di video kali ini kita masih bersama MS King 150 nih guys. Dan di video kali ini seperti biasa disclaimer dulu, MX King yang kita pakai adalah MX King generasi pertama ya, bukan generasi kedua. Jadi ini tuh adalah MX King tahun 2016, dimana ini tuh masih MX King yang generasi pertama. Tapi ini tuh bukan Jupiter MX ya, karena MX King dan juga Jupiter MX King itu beda guys. Ada beberapa perbedaan yang mendasar ngebedain si MX King sama Jupiter MX, tapi nggak terlalu jauh beda sih bedanya. So di video kali ini kita bakalan bahas 3 hal apa aja yang bisa jadi alasan kalian itu beli MX King 150. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas beberapa hal yang menurut kita itu menjadi poin plus dari si MX King 150 ya, atau jadi kelebihannya dibanding motor lain sekelas gitu. Buat kalian juga yang mungkin nyari MX King generasi pertama, ini tuh mungkin bisa jadi referensi juga ya, siapa tahu gitu yang kalian lagi nyari motor ini. Jadi ini adalah kurang lebih testimoni selama kita pakai si MX King 150 ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, kelebihan ataupun poin plus dari MX King 150 ini. Yang pertama, benefit kalau misalnya kalian punya motor ini tentu aja dari segi tenaga ya. Jadi untuk segmen motor consumer under 150 cc atau 150 cc ke bawah, menurut kita MX King 150 ini adalah salah satu motor yang lumayan enak ya tenaganya, karena motornya ini udah dibekali mesin 150 cc 1 silinder SOHC. Sebenarnya sih kalau misal kita nyari tenaga ya udah jelas menang si Supra GTR ya. Cuman kalau misalnya kita komparasiin dengan motor-motor sekelas yang harganya sama gitu, di segmen motor lain kayak motor Matic atau motor bebek yang non coupling, si MX King ini punya kelebihan di tenaganya yang lumayan besar gitu. Kurang lebih tenaganya itu ada di 16 horsepower ya. Walaupun memang giginya itu masih 5 ya, alias masih 5 percepatan, belum 6 gitu, tapi seenggaknya motor ini punya output tenaga yang mendekati lah gitu, mendekati motor-motor yang giginya itu ada 6. Nah sebenarnya gigi 5 itu ada benefitnya juga. Jadi untuk tarikan motornya ini di bagian bawah dia enak banget. Jadi buat kita nyalip-nyalip atau misalnya cruising di jalanan kota, motor ini tuh kerasa ngisi banget gitu tenaganya, karena memang rasio putaran powernya itu ada di bawah gitu guys. Jadi buat yang nyari motor buat daily gitu ya, ya motor ini tuh cocok gitu kurang lebih kalau misalnya kita nyari di tenaga gitu. Jadi ya lumayan enak lah tenaganya. Berikutnya kelebihan dari si MX King 150 ini tentu aja dari ketersediaan spare partnya ya. Jadi buat aksesoris ataupun spare part dari original motornya dari Yamaha, MX King ini lumayan gampang buat kita cari si spare partnya. Buat kalian yang memang motornya itu dipakai bener-bener kayak daily use banget gitu ya, sehari itu bisa tembus mungkin 100 km gitu ya, kayak ojol ataupun kurir, walaupun ya kurang cocok ini motor kalau misalnya kita mau pakai buat bawa-bawa barang. Tapi buat yang pakai daily use ini tuh membantu banget gitu pemerataan spare partnya, karena kalau misalnya motor kita ada trouble atau misalnya motornya amit-amitnya kena masalah gitu ya, terus juga perlu part yang agak susah gitu dicarinya, di MX King 150 ini nggak akan susah-susah banget, nggak akan terlalu lama buat durasi servisnya. Kalaupun inden, kita bisa jamin sih kalau misalnya sepahit-pahitnya paling lama itu 1 atau 2 bulan udah bisa guys, udah bisa kita ambil. Itu tuh kalau inden di dealer resmi ya. Kalau misalnya kita aftermarket itu lebih banyak lagi gitu, kayak buat dari segi permesinan, terus juga buat rangka,
Ada juga bahkan yang influencer di TikTok ya, kalian mungkin juga tahu, dia Sugar gitu, yang bikin video-video di TikTok itu yang MX-ing 150 yang biru. Nah itu tuh dia inden rangka kurang lebih cuman hitungan bulan guys, nggak terlalu lama lah. Jadi ya buat orang yang nyari kemudahan gitu ya di motornya, baik dari segi originalitas ataupun part modifikasi, ini tuh banyak banget gitu. Termasuk kita juga ini ada beberapa parts yang memang udah kita modif juga gitu di MX 150 untuk kenyamanan. Jadi ya kalau misalnya kalian nyari motor yang spare partnya gampang, terus juga nggak terlalu lama indennya, karena misalnya motornya itu cuma satu di rumah, ya motor ini tuh cocok juga gitu guys. Gak akan terlalu ngebebanin kalian juga, baik di harga spare part ataupun waktu indennya yang gak terlalu lama. Seperti itu guys. Oke, yang berikutnya, yang terakhir, kelebihan dari MX 150 tentu aja dari efisiensinya. Jadi si MX 150 ini ya, kalau misalnya kita komparasiin juga dengan motor-motor lain sekelas, tentu aja kalau nyari irit-iritan, motor rantai itu udah pasti menang lah dibanding motor matic ya. Untuk perawatan udah jelas motor ini mudah dan murah banget. Terus juga kita sebulan ngabisin berapa ya? Nggak nyampe sih, nggak nyampe 300.000 bahkan 2 bulan itu guys. 300.000 itu kita kayak 5 bulan aja udah cukup gitu di motor ini. Karena ya irit banget gitu. Apa yang mau di ini kan, apa yang mau di maintenance gitu kan. Kita nggak perlu bongkar-bongkar CVT karena rantainya itu ada di luar. Terus juga buat TB sama-sama aja gitu. Kalau misalnya kita sering pakai motornya juga, servis TB berapa sih gitu kan, nggak terlalu mahal-mahal banget. Dan itu tuh sama juga gitu di motor matic, sama-sama aja itu. Motor matic juga sama-sama servis TB gitu. Ganti oli juga, olinya murah gitu. Kita pakai Shell 60.000 buat daily, enak cuy. 3 bulan itu tembus loh. Bahkan ini kita juga belum ganti ya, kurang lebih hampir 4 bulan, hampir 3 bulan sorry. Jadi buat servisnya ya jangan ditanya lah gitu. Kalau misalnya kalian nyari irit-iritan dari segi servisnya, ya udah pasti motor rantai itu bakalan lebih irit dibanding motor matic. Terus sih paling kalau misalnya kalian pakai buat daily, ya siapin aja chain loop di rumah gitu. Apalagi kalau udah musim hujan kayak gini, jalan-jalan itu kan biasanya becek ya kalau misalnya di pesisiran kota gitu, bukan di tengah kota. Kalau di tengah kota mah enak, beceknya becek bersih gitu loh, nggak kayak di kabupaten kayak gini, beceknya becek kotor semua. Jadi chain loop itu kayak udah barang wajib lah kalau misalnya kita punya motor rantai di rumah. Dan ya apalagi ya gitu, karena servisnya itu beneran seringkas itu gitu motor rantai itu guys. Nggak terlalu banyak komponen yang dipakai, jadinya ya udah gitu, servisnya itu aja gitu, sama aja. Dan tentu aja selain dari servisnya yang murah, motor ini juga MX generasi pertama khususnya, ini tuh masih bisa pakai Pertalite loh. Karena kompresinya cuman 10,5 banding 1. Jadi ya lumayan irit lah. Motor-motor matic zaman sekarang ataupun motor kupling zaman sekarang juga udah tinggi-tinggi sih kompresinya, walaupun emang lebih irit juga. Tapi kalau misalnya buat daily use, ini tuh cocok gitu karena murah cuy bensinnya. Nggak terlalu mahal gitu. Cuman ya minusnya ngantri aja kalau misal mau beli Pertalite. Jadinya ya dipilih-pilih aja gitu. Kalau ngoplos sih gue saranin jangan ya. Jadi oplos bensin, kadang Pertalite, kadang Pertamax. Sebenarnya sih nggak terlalu berefek juga. Cuman kayak kurang enak aja gitu di pembakarannya. Motornya itu bakalan kayak lebih ngeden aja, karena ya kurang enak sih so far kalau misalnya kita pakai bensin itu barengan gitu. Karena ronnya beda juga bensinnya, nanti pembakarannya nggak terlalu sempurna lah. Yang satu gampang kebakar, yang satu enggak, kayak kurang enak aja gitu.
Dan ya itu dia guys, beberapa hal yang mungkin bisa jadi referensi kalian beli si MX-King 150. Mulai dari yang pertama itu dari tenaga, yang kedua dari spare partnya yang banyak banget gitu ya, udah kayak beli gorengan beli spare part motor ini. Dan yang kedua tentu aja, yang terakhir, yang ketiga tentu aja dari efisiensi, baik dari segi biaya servis ataupun dari segi konsumsi BBM, oli, air radiator kayak gitu tuh, motor ini the best banget lah. Jadi ya silakan aja kalian cari MX-nya. By the way juga harganya sekarang udah mulai murah-murah. Sekarang juga harganya udah dekat ke 10 jutaan kecil, kayak 11-12 gitu. Jadi silakan diburu MX-King 150 nya, dijamin gak akan nyesel. So, thank you guys yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.